iQOO Z7 5G atau iQOO Z7X. Sini gue kasih tahu perbedaannya. Ini review singkat aja ya. Kalau kalian mau review full detailnya silahkan mampir di channel YouTube gue. Oke, lanjut. Kalau gue compare nih HP, keduanya punya spek yang hampir sama. Di bagian layar sama-sama masih pakai layar IPS. Ya sayang banget ya, di 3 jutaan masih layar IPS. Dan punya refresh rate yang sama, 120Hz. Keduanya udah UFS 2.2. Bedanya apa, Bang? Harga dari Z9 5G di 3 jutaan, sedangkan Z7X di 2 jutaan. Bobot kedua HP-nya juga hampir sama, di 200 gram. Ini menurut gua lumayan berat. Untuk speakernya, Z7 5G udah dual speaker, sedangkan Z7X masih single speaker. Ya, kayak lu ya. Dan perbedaan lainnya di kamera, Z7 5G punya kamera 64 megapiksel, tapi belum ultrawide. Perekamannya udah bisa 4K 30 fps. Ini adalah beberapa hasil fotonya. Kamera depan 16 megapiksel. Sedangkan Z7X 50 megapiksel, perekamannya belum bisa 4K, cuman bisa 1080p 30 fps. Ini adalah beberapa hasil fotonya. Dan punya kamera depan 8 megapiksel. Punya baterai dan pengecasan yang beda. Di sini Z7X lebih unggul karena punya baterai 6000 mAh, sedangkan Z7 5G punya baterai 5000 mAh. Tapi kalau untuk pengecasan unggul di Z7 5G karena udah support 120 watt. Fullnya butuh sekitar 34 menit, sedangkan Z7X supportnya 80 watt. Fullnya 1 jam 12 menit. Ini adalah riset dari Jagat Review ya. Wajar ya lama karena kapasitas baterainya gede. Tapi sama-sama kenceng sih. Chipset Z7 5G pakai Snapdragon 782G, dapat Antutu sekitar 500-an, sedangkan Z7X pakai Snapdragon 695, Antutunya di 400-an. Untuk uji performa, kita tes Z7 5G dulu ya. Untuk Mobile Legends settingannya udah kebuka di rata kanan semua, dan dapat FPS rata-rata 100-120 fps. Kalau untuk Mobile Legends gue kasih nilai A. Untuk Genshin Impact, grafik lowest 60 fps dapat di kisaran FPS 40-50 fps. Sering turun di 40 fps karena kayak di limit gitu supaya performanya lebih adem. Kalau grafik high gue nggak bisa rekomen karena pasti berat banget buat nih chipset. Untuk Genshin gue kasih nilai C. Untuk PUBG, grafik smooth ekstrim bisa dapat FPS stabil kisarannya 58-60 fps. Sayangnya cuma mentok di 60 fps aja. Untuk PUBG gue kasih nilai B. Call of Duty Mobile settingan grafiknya kebuka di very high, namun FPS yang didapat cuma mentok di 90 fps. Ya walau mentok di 90 fps, tapi tetap stabil, nggak turun-turun. Gue kasih nilai B. Nah sekarang kita tes untuk Z7X. Untuk performa Mobile Legends cuma dapat framerate 60 fps, tapi grafiknya udah ultra. FPS yang didapat stabil 60 fps. Gue kasih nilai B. Genshin Impact lowest 60 fps dapat di 35-42 fps. Untuk suhunya lumayan adem, 37-38 derajat. Kalau grafik high, kayaknya nggak bakal ngangkat nih chipset. Gue kasih nilai D. Kalau untuk PUBG Mobile dapat grafik balance dan framerate ultra, tapi sayangnya cuma mentok di 40 fps. Tapi stabil di 40 fps. Gue kasih nilai C. Untuk CODM, settingan framerate-nya udah kebuka di very high dan framerate max, tapi sayangnya lagi-lagi mentok di 60 fps. Gue kasih nilai B. Kesimpulan dari gua untuk iQOO seri Z7 ini menurut gua nggak worth it karena jujur aja nih, di 3 jutaan seri Z7 5G banyak yang lebih worth it. Ada Poco X6, ada Poco F4 ataupun GT Master Edition. Itu juga worth it. Layar dan chipsetnya lebih bagus. Untuk Z7X juga ada Poco X5 atau Infinix Note 40. Ya, tapi itu tergantung kalian. Kalau kalian butuh cas yang ngebut dan nggak terlalu mentingin layar, kalian bisa ambil seri ini. Dalam tanda kutip, kalau buat game bisa, tapi dalam artian tipis-tipis ya. Ya, itu cuman pendapat pribadi gue aja. Balik lagi ke kaliannya. BTW, jangan lupa join grup FB gue. Smartphone Shitposting namanya. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.